Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan tentang materi branding for hospital. Nah, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Alfa Sudeta Benar sebagai moderator, Alfani sebagai pemateri pertama, Anissa sebagai pemateri kedua, Era sebagai pemateri ketiga, dan Aulia pemateri keempat. Nah, untuk membuat singkat waktu, mari langsung saja kita akan masuk pada pemateri pertama oleh Alfani dulu. Pada teman-teman Alfani Kempur. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan langsung menjelaskan tentang pengertian brand for hospital. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian daripada brand. Brand dan branding itu berbeda. Nah, brand itu adalah memiliki pengertian itu sebagai merek. Sedangkan branding itu adalah berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah brand atau merek. Nah, proses branding juga bisa diartikan sebagai upaya komunikasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan di mana tujuannya untuk membuat brand tersebut atau merek tersebut terkenal di kalangan masyarakat. Kemudian kita lihat pendapat-pendapat para ahli tentang pengertian daripada branding ini. Menurut Kotler, di tahun 2009, ia mengatakan bahwa pengertian branding adalah pemberian nama, istilah, tanda atau simbol rancangan yang dibuat dengan tujuan mengidentifikasi barang tersebut dan membedakannya dari barang atau jasa dari pesaing. Jadi kita dapat mengidentifikasi barang yang satu dengan barang yang lain dari berbagai perusahaan. Dan yang kedua, menurut Landa, di tahun 2006, ia mengatakan bahwa branding itu bukan hanya sekedar merek atau sebuah nama dagang, tapi juga dilihat dari sesuatu yang kasat mata. Dalam arti, itu dimulai dari kita bisa melihat logo, ciri visual, kita bisa melihat citra, atau kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di dalam benak masyarakat. Nah, kemudian kita beralih kepada unsur-unsur branding. Ada 6 unsur branding. Yang pertama itu tentu harus ada nama merek. Dalam arti misalnya di dalam sebuah rumah sakit, maka rumah sakit memiliki nama yang dimana nanti itu perusahaan atau sebuah rumah sakit bisa dikenal oleh masyarakat. Kemudian adanya logo. Logo ini tujuannya yaitu bagaimana rumah sakit dapat memberikan sebuah logo di dalam itu bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi tentu logo ini juga unik sehingga mudah lebih dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga itu adalah tampilan visualnya, di mana ini bisa berupa desain produk. Misalnya kalau di rumah sakit itu kan bisa berupa website sehingga masyarakat lebih mengenal daripada rumah sakit kita. Dan yang keempat ada yang namanya juru bicara. Dalam hal ini, kalau dalam rumah sakit juga bisa kita lihat di bagian pemasaran atau marketingnya. Dan yang kelima, ada suara atau bisa berupa sebuah lagu atau mars dari sebuah rumah sakit, di mana ini bisa menjadi acuan atau yang menjadi semangat dari para karyawan yang bekerja di dalamnya. Dan yang keenam, ada kata-kata slogan. Ini berupa pembawa semangat juga untuk rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan dari teman kami Alfani dulu. Lanjut ke pemateri kedua oleh teman kami Anissa. Kepada teman kami Anissa, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi branding pada perkembangan bisnis. Nah, di sini fungsinya branding terdapat ada 4. Yang pertama sebagai pembeda. Maksud dari sebagai pembeda yaitu produk yang sudah memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan brand merek lain. Kemudian yang kedua, ada promosi dan daya tarik. Maksud dari promosi dan daya tarik adalah produk yang punya brand kuat menjadi daya tarik konsumen dan akan lebih mudah dipromosikan. Dan yang ketiga, membangun citra keyakinan
jasmani, kualitas, dan prestis. Di mana branding ini untuk membentuk citra sehingga membuat sebuah produk mudah diingat oleh yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, mengendali pasar. Maksudnya, brand yang kuat akan lebih mudah mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenal, percaya, dan mengingat brand tersebut. Kemudian ada tujuan branding pada perkembangan bisnis. Di sini ada 3 tujuan branding tersebut. Yang pertama, untuk membentuk persepsi masyarakat. Yang kedua, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand. Yang ketiga, membangun rasa citra masyarakat kepada brand. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyajian dari teman kami Anissa. Sekarang kita masuk pada penyajian seterusnya oleh teman kami Era. Kepada Era kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, branding harus didasarkan pada kode etik, etika, dan tanggung jawab sosial. Konsumen mempercayai merek dan konsumen perawatan kesehatan mempercayai merek perawatan kesehatan. Rumah sakit harus menciptakan niat baik untuk dirinya sendiri dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien, dan staf rumah sakit juga harus memahami, mengkomunikasikan, dan mempercayai nilai merek rumah sakit karena sikap dan perilakunya terhadap pasien akan mempengaruhi kesuksesan brand rumah sakit selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, membangun brand menjadi rumah sakit dapat dilakukan dengan menawarkan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Untuk mencapai kepuasan pasien, rumah sakit harus mengembangkannya memiliki teknologi sendiri dan harus lebih berorientasi pada layanan. Pasien pelanggan di rumah sakit itu sangat berbeda dengan pasien pelanggan biasa. Perbedaannya adalah mereka tidak ingin menjadi pelanggan yang biasa di tempat pertama. Pelanggan rumah sakit terpaksa menjadi pelanggan karena mereka sakit dan sayangnya dia harus berpisah dengan uang mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, sekarang kita lanjut pada pemateri keempat oleh teman kami Aulia. Pada teman kami Aulia, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya kita masuk pada strategi branding hospital. Yang pertama, kita harus melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR ini merupakan mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial. Misalnya, adanya program pengobatan gratis bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, pelaksanaan loyalty program. Pelaksanaan loyalty program ini dilakukan dengan membagikan voucher potongan harga atau cek kesehatan gratis yang dapat digunakan oleh konsumen hingga jangka waktu tertentu. Pemberian diskon atau layanan gratis pada konsumen diharapkan akan menarik konsumen untuk mengonsumsi jasa yang ditawarkan oleh rumah sakit tersebut. Strategi yang ketiga ada marketing mix. Strategi marketing mix dapat dianalisis melalui unsur produk, price, place, dan promotion. Dan yang terakhir ada pengelolaan sumber daya manusia. Di sini dapat dilakukan dengan cara staff atau customer service hingga satpam yang ada diberikan pelatihan dan pengetahuan sehingga dapat memberikan layanan secara prima, ramah, dan dapat berkomunikasi dengan bahasa asing. Nah, di sini kami ada membuat sebuah contoh dari branding tersebut. Di sini contoh yang kami buat itu acara senam sehat bersama, bekerja sama dengan perkumpulan senam terbesar yang memiliki anggota banyak. Acara senam ini diadakan di halaman rumah sakit. Dengan acara senam ini diharapkan para peserta senam akan mau datang ke rumah sakit apabila mengalami gangguan kesehatan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri pertama, 2 sampai ke 3 ke 4. Jadi, kesimpulan pada pemateri kita pada saat ini tentang branding for hospital, yaitu adalah rumah sakit harus menciptakan niat baik pada dirinya sendiri dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Kali ini kami pada kelompok 1, saya sebagai moderator mohon izin diri, atas kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.